Jika di video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu order block, cara mengidentifikasi area order block, cara mencari area order block yang high probability untuk entry, cara menggunakan order block serta contoh penerapan order block pada live chart, maka di video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa order block bisa fail sebagai penahan laju pergerakan harga, dan strategi apa yang paling cocok untuk kita gunakan jika order block di break oleh harga. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video ini, saya sarankan untuk kalian yang belum menonton video saya mengenai penjelasan tentang order block, kalian wajib tonton video itu terlebih dahulu agar kalian gak gagal fokus dan akan lebih mudah memahami isi dari video ini. Link video strategi trading order block ada di pojok kanan atas. Sebelumnya jangan lupa klik like dan share serta klik subscribe-nya dulu guys. Jika sudah, mari kita lanjutkan videonya. Fungsi order block sebagai penahan laju pergerakan harga terkadang tidak berjalan dengan baik. Tidak jarang dan bahkan sangat sering order block berhasil tertembus oleh pergerakan harga yang signifikan. Beberapa alasan yang saya ketahui mengapa order block bisa ditembus oleh pergerakan harga. Pertama, adanya lonjakan volume transaksi sebelum harga menyentuh order block. Karena volume yang tinggi menunjukkan partisipasi aktif dari para pelaku pasar yang dapat merubah dinamika dan mengakibatkan break pada order block. Kedua, adanya perubahan sentimen market. Hal-hal yang bisa dengan cepat merubah sentimen market adalah news, data ekonomi, atau peristiwa-peristiwa lain yang mempengaruhi persepsi dan keyakinan para pelaku pasar. Salah satu strategi yang bisa mengcounter order block yang tertembus adalah dengan memanfaatkan breaker block sebagai strategi entry. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara step by step mengenai apa itu breaker block, seberapa penting breaker block untuk trading kalian, cara mengidentifikasi breaker block pada trend bullish dan bearish, dan cara mengidentifikasi zona supply and demand, cara mengidentifikasi breaker block terbaik sebelum trading, dan terakhir cara menggunakan breaker block pada live chart. Nah, yang pertama, apa itu breaker block? Breaker block adalah zona harga di market forex di mana terjadi penembusan signifikan di luar level SNR maupun level SND yang telah teruji. Simpelnya, breaker block adalah order block yang gagal, zona demand yang gagal dan berubah menjadi supply zone. Dalam konsep smart money ini disebut sebagai trading breaker block, dan dalam konsep price action ini disebut sebagai breakout test. Lalu seberapa penting sih breaker block dalam trading kita? Jika kita menggunakan order block sebagai analisa dalam SMC, maka penggunaan breaker block akan sangat efisien untuk second opsional yang bisa kita gunakan kalau ternyata penggunaan order block tidak berjalan sesuai harapan. Misal, jika order block gagal menahan laju pergerakan harga dan di break, maka kita bisa gunakan breaker block sebagai zona pantul. Jika pergerakan harga berada di kisaran zona breaker block dengan cara entry mengikuti tren pergerakan harga. Jadi, breaker block akan sangat berguna untuk mencari zona entry ketika ada order block yang kita gunakan sudah tidak relevan. Untuk cara mengidentifikasi zona breaker block sendiri sangatlah mudah. Coba perhatikan grafik ini. Ini adalah contoh identifikasi breaker bearish. Jika pergerakan harga seperti ini dan terus bergerak ke atas membuat structure market yang valid, kemungkinan ada area yang bisa kita gunakan untuk menemukan order block yang valid dan bisa kita gunakan untuk entry. Jika order block yang kita gunakan valid, maka best tempat kita meletakkan order block adalah zona demand yang valid. Pergerakan harga akan terus bergerak ke atas dan membuat harga menembus structure market. Kondisi yang kita harapkan sebagai trader yang menggunakan order block ialah ketika harga turun dan mendekati zona demand di order block, maka harga akan memberikan reaksi pada zona demand tersebut. Tapi bisa saja itu tidak terjadi dan ada penembusan pada order block, sehingga zona demand tersebut gagal menahan laju pergerakan harga dan membuat struktur market yang baru. Nah, zona demand yang gagal menahan laju pergerakan harga tadi bisa saja berubah menjadi zona supply jika harga bereaksi di kisaran zona itu. Dan order block yang kita gunakan pada demand zone berubah menjadi breaker block sebagai counter order block yang gagal. Mari kita coba lihat contoh penggunaan breaker block pada trend bullish. Kurang lebih cara kerja breaker block bullish sama dengan breaker block bearish. Jika terjadi penurunan pada pergerakan harga, kemungkinan akan ada zona order block yang valid.
di mana ada reaksi pergerakan harga di zona supply tersebut. Tapi, ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa tidak semua order block akan berhasil menahan laju pergerakan harga seperti ekspektasi kita. Jika itu terjadi, mungkin semua trader yang menggunakan order block sebagai penanda level entry akan dengan cepat mudah kaya. Tapi sayangnya, kenyataan terkadang tak seindah harapan. Jadi, akan selalu ada order block yang tertembus oleh pergerakan harga. Penembusan pergerakan harga pada order block menjadikan zona supply itu gagal sebagai penahan laju pergerakan harga dan membuat zona itu sebagai zona demand yang baru. Ketika pergerakan harga respect di zona demand tersebut, maka blok yang kita gunakan di supply zone tersebut berubah menjadi breaker block yang bisa kita gunakan untuk mencari sinyal entry mengikuti perubahan pergerakan harga yang terjadi. Lalu bagaimana cara untuk mengidentifikasi breaker block terbaik untuk setup trading kita? Ada beberapa poin penting yang perlu kalian perhatikan untuk memperoleh setup breaker block yang paling efektif. Pertama, weak boss atau liquidity sweep. Kedua, strong break atau break yang kuat. Ketiga, imbalance. Dan yang terakhir ada strong SNR flips. Oke, kita akan bahas dari yang pertama dulu. Pertama ada weak boss atau liquidity sweep. Sebelumnya kalian harus bisa membedakan mana boss yang strong atau kuat dan mana boss yang weak atau lemah. Boss yang memiliki nilai break yang kuat biasanya ditandai dengan adanya pergerakan harga yang menembus level high atau higher high dalam trend bullish maupun low dan lower low dalam trend bearish. Dan penembusan itu ditandai dengan munculnya candle momentum. Candle momentum adalah candle yang terbentuk dengan body yang panjang dengan shadow yang kecil atau bahkan candle yang panjang tanpa shadow sedikit pun. Sementara untuk cerminan weak boss atau boss yang lemah biasanya ditandai dengan adanya pergerakan harga yang menembus level high atau higher high pada trend bullish maupun low dan lower low pada trend bearish. Dan penembusan itu ditandai dengan adanya break pada boss dengan candle yang kecil-kecil. Entah candle dengan body yang kecil sumbu panjang atau candle body kecil dengan sumbu pendek. Tapi tak jarang break yang terjadi hanya sebatas shadow yang mencerminkan pelemahan atau weak boss. Lalu yang kedua ada strong break atau penembusan yang kuat. Strong break pada zona demand yang gagal menahan laju pergerakan harga bisa menjadi indikasi yang kuat untuk kita para trader mencari sinyal entry. Jika terjadi pergerakan harga yang impulsif dengan munculnya candle momentum pada break, maka zona demand yang gagal menahan laju pergerakan harga itu akan menjadi titik poin terjadinya retest dari pergerakan harga dan bisa membuat zona supply baru. Lalu yang ketiga, imbalance. Adanya ketidakseimbangan harga antara buyer dan seller bisa menjadikan pergerakan harga bergerak secara impulsif. Imbalance di sini bukan imbalance yang kita tandain pada zona order block, melainkan pada break yang terjadi di zona demand, dan kita tandai area itu sebagai breaker block. Lalu yang keempat ada strong SNR flips. Untuk poin yang keempat ini beda dengan poin pertama, kedua, dan ketiga ya. Jika pada poin-poin sebelumnya breaker block menggunakan konsep SMC, di poin keempat breaker block menggunakan konsep price action, yaitu sebagai breakout test. Nah, untuk SNR flip sendiri itu adalah istilah lain dari SBR ataupun RBS, di mana ada perubahan level dari support level menjadi resistance level maupun dari resistance level menjadi support level. Jadi, agar breaker block menjadi setup trading yang punya high probability, harus ada level SNR sebelumnya yang kuat dan tidak tertembus-tembus oleh pergerakan harga. Karena ketika strong SNR di break, kemungkinan pergerakan harga akan melakukan pengujian ulang sebelum akhirnya meneruskan pergerakan ke tren kuatnya. Nah, itulah poin-poin yang bisa kita jadikan sebagai acuan penggunaan setup breaker block dengan kualitas terbaik untuk entry. Coba perhatikan market GBP USD ini. Di time frame 5 menit ini terlihat adanya beberapa order block yang valid. Ini akan kita tandain sebagai order block. Di sini ada imbalance. Lalu di sini juga ada boss. Boss ini di break dengan pergerakan harga yang impulsif. Jadi sebagai ciri-ciri order block ini valid. Lalu coba perhatikan,
Di sini ada bos lagi, tapi tidak di break dengan pergerakan harga yang impulsif dari pergerakan market dan bukan di break dengan candle momentum. Dari contoh pergerakan market ini, meski pergerakan harga menyentuh kembali order block, tapi di bagian atas ini ada liquidity swap. Nah, ternyata order block tidak mampu menahan laju pergerakan harga dan di break dengan pergerakan harga yang impulsif. Lalu di sini juga muncul imbalance pada break order block. Jadi weak boss sudah ada, strong break udah ada, dan imbalance juga sudah ada. Maka order block di demand yang ditembus akan kita tandain sebagai breaker block. Kita tinggal menunggu apakah pergerakan harga kembali menyentuh zona breaker block untuk melakukan pengujian ulang pada break order block. Nah, saat pergerakan harga sudah menyentuh breaker block, maka kita bisa melakukan entry. Entah itu hanya shadow maupun candle dengan body. Sebenarnya akan lebih low risk jika kita mengambil entry di bagian atas breaker block. Tapi shadow juga sudah cukup sebagai pemberi sinyal jika pergerakan harga sedang mengalami penolakan atau rejection. Dan kita bisa menggunakan SL dan TP berdasarkan risk and reward 2:1. TP pertama bisa kita letakkan di sini, karena di sini ada order block yang valid. Jadi area order block bisa kita gunakan sebagai acuan TP pertama. Dan di sini juga ada order block valid. Kita bisa gunakan zona order block ini sebagai TP kedua. Jadi breaker block ini valid sebagai counter order block yang tertembus dan demand zone yang gagal menahan laju pergerakan harga, dan zona itu berubah dari demand zone menjadi supply zone. Lalu kita coba pindah ke contoh dari fungsi lain breaker block dalam konsep price action sebagai breakout test. Nah, di contoh pergerakan dari market Euro USD pada time frame H1, bisa kita lihat di sini bisa kita tandain sebagai area order block. Salah satu ciri order block yaitu unmitigated atau belum tersentuh oleh pergerakan harga. Tapi di sini order block sudah beberapa kali tersentuh oleh harga, maka kita akan tandain area ini sebagai strong support. Karena udah ada beberapa support yang tersentuh dan tidak tertembus oleh pergerakan harga. Dan kalian bisa perhatikan jika pergerakan Euro USD di time frame H1 sedang downtrend, terlihat dari terbentuknya structure market bearish. Nah, di sini sudah ada pergerakan harga yang strong break, menembus area support dengan sangat impulsif. Lalu di sini ada imbalance. Setelah terjadinya break, kita bisa tandain di sini sebagai breaker block dengan ekspektasi akan ada pengujian ulang setelah terjadi strong break pada pergerakan harga. Ketika pergerakan harga kembali menyentuh area breaker block, maka kita bisa coba entry menggunakan RR 2:1 dan SL bisa kita tempatkan sedikit di atas breaker block. Area strong support yang sebelumnya kini telah berubah dari support level menjadi resistance level atau SBR, support become resistant.
dan akhirnya harga hit TP yang telah kita tetapkan. Seperti order block, breaker block mungkin tidak akan selalu efektif untuk digunakan mencari sinyal entry, entah sebagai counter block dalam konsep SMC ataupun breaker block dalam konsep price action sebagai breakout test. Tapi setidaknya dengan kita mengenal dan mengetahui cara kerja dari breaker block, itu bisa menambah strategi-strategi trading kita untuk melakukan entry dan mengeksekusi transaksi yang ingin kita lakukan. Yang perlu kalian lakukan dan perhatikan sebelum menggunakan breaker block, hanya melakukan backtesting pada strategi ini sebelum menggunakannya saat trading. Dan jangan lupa untuk selalu melihat dulu pergerakan market dan tren market dalam time frame besar. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk membantu trading kalian. Dan semoga apa yang saya share di dalam video ini bisa kalian terima dengan baik. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.